Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita kembali lagi podcast bersama Bu Nur Miasi. Temanya apa ini? Hari Pahlawan 10 November besok. Masuk pertanyaan pertama. Menurut Bu Nur, mengapa penting bagi kita untuk memperingati Hari Pahlawan setiap tahun, Bu? Sangat penting karena Hari Pahlawan itu hari yang sangat bersejarah bagi kita. Ya, pahlawan itu bukan berarti kita memikul senjata, tapi pahlawan itu berjuang untuk bangsa dan negara, terutama bagi generasi muda. Ya, kita harus menjadi pahlawan masa kini. Maksudnya pahlawan masa kini itu apa? Yaitu pahlawan yang ini sebagai siswa ya. Pahlawan masa kini itu sebagai siswa itu satu, kita harus belajar giat, terus membawa nama harum sekolah, terus menolong orang lain, peduli kepada orang lain. Itu namanya. Makanya itu Hari Pahlawan itu sangat penting, terutama bagi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 10 November tahun 1945, kalau sekarang 2025, memperingati semua pahlawan, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Bukan hanya dikenang, tapi kita harus menyontoh apa yang dikorbankan oleh pahlawan itu, mengorbankan nyawa, hartanya demi bangsa dan negara kita, demi merebut negara Indonesia yang kita cintai. Yaitu pada tanggal 1745 Indonesia merdeka. Itu karena jasa para pahlawan kita. Itu mungkin apa gunanya kita memperingati Hari Pahlawan. Ada gak sih tokoh yang menginspirasi Bu Nur? Terus kenapa kok tokoh itu bisa menginspirasi Bu Nur? Alasannya apa? Kalau saya memilih tokoh pahlawan, karena itu juga dikatakan pahlawan, ya, saya memilih pahlawan wanita yang namanya R.A. Kartini, yaitu pahlawan wanita ini. Nah itu kalau tidak ada R.A. Kartini, R.A. Kartini yang dilahirkan di Jepara, ya, pada waktu itu kaum wanita itu tidak akan sekolah seperti kita, ya, tidak ada namanya kalau dulu itu M3, manak, macak, masak, ya, kalau dulu itu karena tidak ada R.A. Kartini. R.A. Kartini itu adalah anaknya Bupati Jepara. Itu hanya satu yang boleh, itu hanya anaknya bupati. Kalau anaknya orang-orang seperti petani, pedagang tidak boleh. Itu hanya kelas 6 SD. Dengan adanya Raden Ajeng Kartini itu, kaum wanita itu dapat diangkat derajatnya oleh dengan Ibu Kartini. Dengan itu saya mengambil R.A. Kartini itu pahlawan wanita yang paling berjasa untuk para ibu-ibu, untuk para wanita. Itu enggak yang Bagaimana kita bisa meneladani semangat juang para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya? Iya, pahlawan itu bukan berarti kita memikul senjata, ya. Pahlawan itu bukan berarti kita ikut perang, ya kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang makanya dikatakan pahlawan masa kini. Seperti pelajar-pelajar SMP, SMA, perguruan tinggi itu dikatakan sebagai pahlawan masa kini. Apa maksudnya? Pahlawan yang dapat memberikan contoh yang baik. Seperti contohnya kalau sebagai pelajar, pahlawan masa kini itu memberikan satu, yaitu berprestasi dalam satu sekolah itu, membawa harum sekolah, membawa harum negara, ya, terus memberi peduli pada orang lain, tolong menolong pada orang lain, itu dikatakan pahlawan masa kini. Makanya itu kita sebagai generasi penerus untuk meneruskan sebagai pahlawan-pahlawan yang dulu telah gugur, maka kita harus menjadi pahlawan masa kini. Gitu. Menurut Bu Nur, apa saja bentuk kepahlawanan modern? Pahlawan modern itu Nggak harus siswa sih, kayak iya, di masyarakat. masyarakat, walaupun bukan siswa saja, di masyarakat kita sebagai orang hidup di masyarakat kita harus berhidup bermasyarakat. Bagaimana kita memajukan masyarakat? Bukan hanya itu dikatakan pahlawan di masyarakat, menjadi tokoh masyarakat misalnya. Ya di sana misalnya yang membangun masyarakat lah, menjadi bukan hanya agar masyarakat itu maju, bagaimana kita menjadi
pahlawan masyarakat di sana. Ya menjadi harus diberi contoh yang baik di sana untuk memajukan masyarakat itu. Begini itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan selain memperingati Hari Pahlawan ini? Iya, selain kita memperingati Hari Pahlawan, kita harus menghormati, menghargai. Ya, pertama menghormati dan meneruskan perjuangan para pahlawan itu. Ya, sebagai generasi muda, terutama para pelajar, meneruskan berarti harus ya meraih cita-cita. Kalau ingin menjadi guru, jadilah guru yang baik. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Ya, jadi petani, jadilah petani yang baik. Agar para pahlawan yang dulunya berjuang merebut kemerdekaan selama 350 tahun tidak sia-sia begitu saja. Ya, ini saya hubungkan dengan ya Mbak ya, dengan Pancasila sila ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Para pahlawan kita itu rela berkorban, nyawanya, hartanya diberikan kepada negara untuk masa depan, untuk merebut kemerdekaan di negara Indonesia ini agar terhindar dari para penjajah. Makanya pada para pahlawan yang gugur banyak sekali itu selama 350 tahun ya, bukan hanya kita kenang tapi kita hargai dan jasa-jasanya itu, dan harus kita teladani, harus kita lanjutkan perjuangannya untuk Indonesia, tanah air kita, negara NKRI. Begitu. Bagaimana peran generasi muda dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan? Perannya ya sangat itu hubungannya sangat mendukung, erat hubungannya. Karena generasi muda adalah generasi penerus untuk bangsa, ya. Maju tidaknya negara itu tergantung pada generasi-generasi penerus. Makanya para generasi penerus saya berpesan untuk menjadi orang-orang yang satu, beriman, bertakwa, terampil, jujur, ya, terutama kejujuran. Sikap dan etikanya harus diterapkan. Dengan adanya etika, sikap yang diterapkan dalam suatu negara, maka negara itu akan menjadi negara yang maju, tentram, adil, makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan pasal-pasal dalam undang-undang itu, ya. Tidak saya sebutkan satu persatu, ya. Ya, saya hanya berpesan saya akan mempunyai yel-yel, ya, boleh ya? Boleh, yel-yel untuk negara kita yang tercintainya, yel-yel. Ya. Dengerin. Ya, yel-yel saya setiap saya ngajar kepada peserta didik, ya. Saya selalu seperti itu, makanya saya sampai disebut oleh anak-anak itu Ibu NKRI. Indonesia, aku cinta. Indonesia, aku bangga. Indonesia tetap jaya. NKRI, harga mati. Yes, yes, yes. Mungkin itu yang perlu saya. Ada lagi nggak yang perlu ditanyakan? Ada sih. Apa harapan Bu Nur untuk Indonesia di masa depan? Harapannya saya sangat sekali, ya. Saya sebentar lagi sudah sekarang umur 58, kurang 2 tahun lagi saya sudah pensiun. Harapan saya kepada generasi muda untuk lebih, yaitu tadi, dijaga sikap dan perbuatan di mana saja kita berada. Kalau kalian sudah mau menjaga sikap dan perbuatan di mana saja kita hidup, akan lebih aman, tentram, dan titip kepada negara kita agar tetap dijaga, ya, keamanannya, ketentramannya, ya. Yang penting kita saling bersatu, saling mengkait antara satu dengan yang lainnya, saling menghormati, menghargai terhadap agama-agama, terhadap suku yang disebut sara itu tadi, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau sudah terjadi antara hubungan satu dengan lain, saling menghormati, saling menghargai, maka negara kita akan menjadi negara yang aman, tentram, damai, maju ke depan. Indonesia merdeka, NKRI harga mati. Merdeka. Nah, ya. Pesan apa yang ingin Bu Nur sampaikan sama ini pendengar yang lagi nonton? Ya, pesan yang saya sampaikan, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pendengar. Saya mohon maaf yang sebenarnya, dan pesan saya untuk negara kita, negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia. Semoga negara kita semakin maju, semakin jaya, semakin makmur untuk warga negara Indonesia, baik
adil dan merata ya, terutama dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai itu ya, harus kita jaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena dengan dijaga Pancasila dan Undang-Undang 45 ini tidak sia-sia para pahlawan, para generasi yang tua ini untuk melindungi negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, makmur dan tetap jaya. Indonesia merdeka. Kayaknya itu aja sih buat podcast hari ini ya guys. Sorry ini agak rame soalnya ada itu latihan upacara. Terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Mari kita jadikan semangat kepahlawanan sebagai inspirasi untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Jangan lupa untuk terus mengenang jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Cukup itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.